Semua ku mengagumi sikap dan ketulusanku hingga diriku jatuh terbuai dalam bujukan rayu. Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Aku telah bosan melihat permainan sandiwaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Kita jumpa lagi di Anjau Silau. Nah, hari ini saya ketemu dengan wanita wanita apa ya? Setiap hari Mbak ini keliling ya Mbak di Kota Bandar Lampung. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu tentang Mbak Betty ini. Kita mau ngobrol hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Apa kabar Mbak Betty? Baik. Sehat ya Mbak? Sehat. Oke, Mbak Betty ini sebelum kita ngobrol banyak, Mbak Betty ini udah keliling-keliling ngamen itu sejak kapan Mbak? Sejak tahun 2019. Hah? 2019. 2019. Iya. Baru dong, baru 2 tahunan dong. Ya lebih lah. Ya bener dulu tahun berapa? 2019. Ya 2019, 20, 21, hampir 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Sebelumnya? Sebelumnya kerja Kerja apa? di kayu lapis. Kayu lapis itu apa? Kerja di mana? Di Papua. Oh. Benar ke Papua aku. Oke. Mungkin sahabat Medi biar lebih urut cerita dulu. Iya. Sejarah Mbak Betty ini lahirnya di mana? Di Cikampek, Cikampek, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, terus Iya. merantau kabur lah, kabur kabur dari rumah, dari rumah. berantem. Kenapa? Berantem? Ya orang tua kurang sayang, Oh. bukan kita yang, aku yang kena imbas. Bapaknya kawin terus aku doang yang kena imbas. Ibu saya nggak sayang, ibu kandung kayak ibu tiri. Nah gitulah ceritanya. Mbak Betty berapa keluarga semuanya? Aku 2 saudara, yang satu semua 3 ya, lain bapak 1. Yang 2 saudara kakak kandung di sana di Tanjung Balai. Itu juga nggak sayang sama aku. Kayak bukan adiknya aja. Jadi Mbak Betty ini ngerasa kebuang gitu ya Mbak dari keluarga? Iya. Gitu. Kayak merasa nggak punya inilah, iya. Tapi ya tetap aja biarpun ibu kandung sendiri kan, nggak salah kan. Aku nggak punya dosa kayaknya kali. Oh gitu. Mbak Betty ngerasa mereka nggak sayang itu kenapa? Apa karena memang kondisi Mbak Betty yang kayak perempuan? Enggak. Atau gimana? Enggak, karena bapak itu aja. Benci sama bapak, ini yang kena ini. Banyak ke Nah, anak. Janganlah itu anak, ini anak. Tahu nggak kan? Nah, kalau kayak gini bagaimana kan? Nasib kita kan gini, apalagi sekarang udah zaman lain kan? Nah, apalagi sekarang ada makin begini kan? Corona begini apa itu? Nah, punya kita hanya aja ya. Mbak Betty ngerasa Mbak Betty ini kayak perempuan, ngerasa ada dari kecil, Emang dari kecil lah, dari kecil wataknya udah kayak perempuan. Makanya ikhlas, dia apa-apain orang ikhlas aja. Tapi perempuannya gimana Mbak? Mainnya suka sama perempuan atau apa gimana? Hah? Suka main sama perempuan? Iya, Baju-baju perempuan? perempuan, terus itu jaipongan, sinden-sindenan. Iya. Terus udah itu? Udah itu ya, kok kata gue kok udah jadi cewek. Nah itulah udah, nggak pernah dandan tapi udah kayak cowok. Dan bajunya cowok. Cowok udah nggak dandan, ya baju cowok tapi nggak dandan. Tapi keluarga gimana Mbak ngelihat? Tahu aku kadang dulu pernah kerja di konveksi ya. Pulang kerja tuh bawa laki-laki ke rumah. Umur berapa itu udah bawa laki-laki? Umur 19 lah. Ya Allah. Masih. Sudah dinodai sama laki-laki ya? Iya, nodainnya sama tetangga gue. sama temen sendiri, tetangga sendiri. Oh. Tetangga Mbak sudah mulai nggak perawan umur berapa? umur saya itulah 19. 19-an itu. Sama tetangga sendiri. Ya orang jadinya kan kebablasannya. Nah, aku mungkin kita dari kecil cuma dandan ini baru sekarang. Dulu pas merantau ke Serpong, Tangerang. Tangerang.
baru diajak teman dulu. Kalau ngamen kan didandanin dulu, Pak, dulu pakai ini, pakai kecrek. Itunya ada bawa gue bawa kecrek, iya, sampai pakai kecrek. Nah, aku mengagumi sikap dan citu. Terus di situ ya emaknya nggak ngaku, bingung pulang juga ya. Nah, kesana kemari, pada aku di Jakarta deket, di Serpong pulang, padahal seminggu pulang bawa duit, pengennya bawa duit, baru ada duit baru sayang, kalau nggak ada udah kayak dibuang. Orang tua itu? Mm-mm. Orang tuamu? Asli, ibu kandung asli, kita bukan ngomongin orang tua ya. Nah, Ini kenyataan ya Kak, yang dialami oleh Mbak Betty. ini dialami kenyataan kan, akhirnya kita kayak gini. Sebenarnya corona itu apa? Dari kitanya ini, dari orang. Jadi Mbak Betty ini ngerasa kecewa gitu sebagai anak, kok ibu kandung tapi nganggapnya kayak bukan anak kandung gitu ya Mbak ya, ngerasa dimanfaatin. Ya, aku pernah pulang ya 2018, pulang ke Jawa. Ceritanya bawa karaoke juga ya dari sini, kabur aja gue pinjem koperasi, pengen bisa. Pas itu pulang disangkanya aku meninggal, katanya jatuh saudara saya tahu ya, bibi saya katanya jatuh di PO kerja di proyek, meninggal. Itu pas pulang tuh habis sedekah, habis apa, among 100 hari, habis 100 harinya. Tahu-tahu aja aku muncul subuh sampai ditangisin. Kata siapa aku meninggal? Masih hidup ya? Masih hidup, berarti aku sehat. Nah, udah tuh ya, bawa duit gini-gini. Udah seminggu di rumah, 2 minggu lah, sebulan lah di rumah, setahun lah di rumah ya, gak kemana-mana. Udah habis duit, orang tua saya marah melulu. Nah, kayak nggak boleh ada di rumah. Berarti ada uang anak disayang, nggak ada uang anak ditendang, gitu ya? Oke, Mbak Betty, oke. Emang dari dulu ngamen atau sempat mangkal? Enggak mangkal, ngamen toh. Dari dulu ngamen? Ngamen, dari jahit pakai ini, kecerek aja. Enggak Nggak pernah mangkal atau apa? Oke. Enggak pernah ngerayu-rayu laki-laki, enggak. Tapi suka dirayu nggak Mbak sama laki-laki Mbak? Aku cuma di pakai gendak-gendakan doang kan. Ya karena kita ngamen, karena itu pernah jadi punya laki gue ganti, yang premannya ayu. Ya preman semua lah. Makanya ini juga sekarang yang baru ini ya, enggak lah, ngamen, soal biasa kan ngamen. Mungkin dia kena asutan orang, gini ya ayu, gini ayu ya. Akhirnya kan aku yang pening, pengen udahan, sumpah. Mbak, godaan waktu ngamen ada nggak sih yang godain, hei Mbak Betty, apa Ada lah. gimana Mbak? Ada lah. Hai, kata titit. Apa sih itu? Katanya tadi ada yang sempat minta. Iya, minta itu. Minta apa? Minta ngulum, iya. Minta ini. Terus Tawar 50.000. Akunya nggak mau, daripada ngamen katanya. kata dia ada. Daripada ngamen capek Mbak, ngamen mah. Aku ngomong, apa Mas? Dikira kamu nukerin duit sih? Ngajak kayak gitu, itu kan kuburan. Ngajak itu malam-malam kan? Aku nggak mau lah, lebih baik ngamen Mas daripada kayak gitu. Bukannya aku pengen, bedak aja mahal kata saya, ini aja. Iya. Emang Mbak Betty kalau ngamen dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7:30 sampai entar juga pulang. Habis ini pulang, udah capek. Biasanya kan malam biasanya. Karena kita sekarang udah dikasih, Udah apa? dikasih hidayah. Dari kasih gini lah, suruh tobat. Udah ngerasa ada hidayah untuk tobat? Udah bilangin aku rajin sekarang. Disitulah aku gini terus sekarang mah. Kena pingsan baru corona kemarin, tahun kemarin. Karena kan aku dulu kan nggak pernah puasa, setahun itu nggak puasa. Pas itu aku habis apa sih mau ngamen ya, udah makan, istirahat, nyanyi. Tadi itu di arah yang simpur jembatan itu Kaliawi, apa sih itu yang mau mobil belokan itu yang jembatan layang itu mau ke Tamin Raja Wali ya, situ aku pingsan. Enggak, pingsan itu bangun sendiri, kan aneh. Salon aku nggak jatuh, kayak ada orang naro, langsung pingsan, langsung jatuh lagi, langsung bangun naik mobil. Di rumah gitu lagi. Pas di rumah naik mobil tuh gelap banget. Kayak itu ya, kayak orang disasarin itu. Gelap banget.
kayak orang ada yang nipu penuh di mobil ya, aku pakai jilbab ceritanya. Oh berarti gue nggak boleh pakai jilbab, ada teguran kan. Nah pas itu udah tuh pulang di rumah, udah mandi, udah salin, itu lagi mulai lagi kayak kasur tuh, kasur ya, kasur kayak menarik ini, kayak menarik ini. Ya untuk aku nggak menjorok. Allahu Akbar, dipegang berapa orang tuh? 3 orang. Biasanya punya pemakai ya? Enggak. Emang ada itunya kali, arwah bapak saya kali ya. Nah kan leluhur kita kan ada yang emang aku 7 turunan sih, ada itunya. Ada apa sih? Ada asihannya. Kata orang mah ada asihan. Ada mah aku nggak pakai apa-apa. Ketahuan dong kan? Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Oke, Mbak Betty, inilah yang dibawa oleh Mbak Betty. Nama aslinya siapa sih, Mbak? Ade Saipudin. Ade Saipudin, Betty. Ini yang tiap hari dibawa ya, Mbak ya? Berat juga ya, lumayan ya. Sendiri apa gimana sih, Mbak? Nggak pernah bawa orang? Enggak, sendiri. Ini enteng sebenarnya, enteng. Tapi kelilingnya itu ya, sempat merasa capek nggak keliling-keliling? Enggak loh mas, enggak loh bang, enggak, aku merasa enggak capek. Yang penting kita sehat, itu aja, lancar, enggak minta sama orang, itu aja, enggak minta sama temen. Iya, malah kita diremehin orang. Nah, tapi kan dulu Mbak Betty emang sudah berhijab seperti ini atau sempat pakai seksi gitu? tapi seksi baru kemarin aja pas dulu puasa. seksi kan? Iya. Aku sering kali lihat di jalan tuh suka seksi. Iya. Kenapa Mbak sekarang apa karena akibat corona atau gimana? Enggak ah. Semenjak ini waktu aku pingsan itu, nah dikasih itulah hidayah. Nah harus pakai ini kali. Iya. Tadinya bajunya gimana Mbak? Baju pendek Tapi pendek juga kan sopan. Pakai celana ini lagi. Terus bedaknya juga medok banget. Nah, sekarang mah enggak kan? Enggak, sekarang udah Lain. Udah soft ya, udah Ya, santai. santai. Kenapa Mbak? Enggak. Ada pengaruh nggak dari Mbak baju seksi dengan Mbak baju yang gini, penghasilannya ada pengaruh nggak? Enggak, ini juga ya, kalau nggak pakai ini, enggak lah. Kalau nggak pakai ini, baru Kenapa? pengaruh. Iya, maksudnya lebih gede pakai Sama aja lah, sama aja. nggak ngaruh ya? Enggak, cuma gini sih bang, ya. Kalau lagi nggak mau pakai ini, kan aku takut jadi tegur kan. Ini kan nggak boleh pakai ini. Nah, akhirnya takutnya gitu kan. Cuma kita kan cuma profesi ngamen. Nah, terus pakai lagi topi ya, kadang-kadang bisa makan lagi jilbabnya. Nah, jadi serba salah kan? Nah, serba salah. Apa karena udah pakai ini nyaman kali, orang yang lihat kita nyaman. Nah, sopan gitu kan sopan ya. Biarpun seksi kan ada sopan dikit. Benar. Iya. Tapi Mbak Betty ini ada langganan nggak sih Mbak? Kayak misalkan ngamen, udah ada. Ya ini kan ini langganan. Aku mah yang nyarinya yang udah kenal ngamen itu enggak. Yang kenal, yang udah enggak minta maaf udah. Paling udah pergi. Paling 1, 2, 3 diambil. Suka maksa nggak minta? Enggak pernah maksa, enggak dikasih, enggak. Bodo amat. Yang penting kita ikhlas. Paling kecil dapat berapa? Paling besar pernah dapat berapa? Paling besar paling 150 sehari. Paling dapat 150, paling kecil 80 lah. Lagi hoki. Kalau lagi hoki ya itulah penghasilan saya kayak gitu. Paling kecil Mbak pernah dapat berapa? Tapi tiap hari pasti dapat ya? Dapat aja. Kalau kita mau niat jalan, dapat aja. Makanya aku kayak dimanfaatin orang. Nah, itu yang laki-laki itu manfaatin kita doang. Sumpah. Aku ini bingung kadang-kadang. Semalam aja bukan nangis, ngerenung lah ya. Ngerenungin nasib. Kok kayak gue di hipnotis amat ini, kayak jadi babu. Ya. Jadi dulu sahabat Medi, Mbak Betty ini punya laki-laki, tapi laki-lakinya banyak yang nggak benar ya Mbak? Iya. Pemabok, preman dan lain-lain. Iya. Sekarang pun sama gitu. Dan sekarang Mbak Betty ini ngerasa dimanfaatin. Iya. Jadi penghasilan tiap hari itu dikasih ke dia atau gimana? Ya enggak loh bang, gini ya. Aku mah orangnya enggak pelit gitu ya. Cuma ditaruh di situ aja, tak tuh duit di situ, enggak pernah. Aku
Kadang-kadang dia minta mau beli apa kan, aku mah enggak ini, brak aja, yang penting gue ikhlas. Tapi duitnya habisnya kayak gitu aja. Buat minum. Nah, disangkanya aku yang ngabisin, padahal aku nggak pernah jajan pun nggak pernah, ya nggak pernah aku jajan. Paling dia malam-malam habis minum beli nasi, keluyur mangkat, coba pergi ya ke warung. Kadang-kadang disangkanya aku takut, enggak, takut sama yang di atas aja. Nah, aja. Sekarang sebenarnya agak dari gayanya agak sebel ya Mbak Betty ya, agak sebel dengan ini gitu. Nggak bisa diakhiri dengan dia gitu. Atau harus, atau karena cinta? Kayaknya aku terlalu makan cinta. Oh. Nah kan, aku terlalu makan cinta, terus kayak nggak teganya dia juga ini sebatang kara kan. Ya sama-sama sebatang kara, bukannya aku sebatang kara, dia sebatang kara. Bukannya mikir kan. Nah, kalau nggak jalan gue diomel. Sumpah. Kalau gue nggak jalan ya, ayo cemberut aja. Dibilang nggak benci. Iya, tapi kan kadang-kadang ayu aja. Gitu ya. Mulutnya udah kayak cewek sih. Kenapa? Cerewet. Kalau malah aku yang kalem. Karena apa, dia udah masuk ini ya, kena otak obat-obatan minum. Dia juga pengamen. Oh, dulunya. Pengamen juga. Usianya beda berapa lama? Aku ini udah hampir 46. Padang dia? Dia 32. Beda jauh ya. Tapi kan udah hampir udah tua lah. Udah tua lah, pikiran tua. Ini pikiran kanak-kanak kan. Masa mau kena ini aja obat. Oh, tapi Mbak Betty tetap bertahan dengan itu. Ya aku pengen tahu sampai mana ayu kesabaran aku ya. Kata orang-orang udah tinggalin aja. Akunya nggak tega juga. Ini nih nggak teganya ini bagaimana? Bingungnya. Harus ninggalin dia sisi bertangkara, nggak bisa nyari duit, apalagi sekarang keadaan kayak gini nyari duit susah kan. Nah itulah di situ Dilema ya sebenarnya buat Mbak Betty, dilema aku dilema banget, sumpah. Luar biasa ya, luar biasa berjuang Mbak Betty tiap hari cari uang untuk makan. Mbak Betty sama dia bukan hanya buat makan aja, tapi untuk minum dan lain-lain dia ya. Mbak Betty nggak minum? Nggak pernah aku mah, nggak pernah, setitik pun nggak pernah. Malah aku udah dikasih, untung gue udah dikasih suruh taubatkannya, suruh ibadah terusan ibadah. Kan itu enaknya itu kalau udah aku mengadunya sama itu aja, sama yang di atas aja. Nangis di sejadah aja udah. Sholat, tapi Mbak Betty sholat. Pakai baju cewek apa cowok? Kalau di rumah ya pakai baju laki lah, baju Peci. itu yang kopiah haji itu ya. Terus pakai baju koko yang gitu. Kalau di jalan ini bingung. Tadi aja sholat di masjid aku kadang-kadang bukan nyalain kodrat. Aku mau ke itu ya, udah mau buka-bukaannya ini ribet kan. Masa buka ini di dalam masjid nggak boleh. Isinya apa sih? Balon. Serius balon? Enggak, BH. Nggak mau ah. Udah kita begini, hidup begini. Coba Mbak digini. Oh, balon doang. Enggak, BH itu yang kenceng itu. Oh, bukan, nggak ada isinya berarti. Tapi kayak ada isi ya. Oh, kirain ada isi balon. Kan ceritanya ini kalau udah masuk itu masalah kayak orang begini. Kayak yang di atas. Mungkin kasihan kali ya. Mbak Betty, selama di jalan, selama ngamen, ada nggak yang ngehina bencong? Ya, ada anak kecil. Bencong. Ada lah. Gimana? Ya aku bodo amat. Ya masuk jadi kelas ini. Nggak pernah marah. Kalau yang gede-gede nggak ya? Enggak, bodo amat. Ada. Ada juga. Ada. Kadang-kadang aku mah biarin aja. Kadang enggak, gue lewat aja lah. Pernah kok diludahin tapi aku nggak marah. Pernah diludahin juga? Pernah. Tapi aku mah nggak pernah marah. Nggak bisa bodoh. Yang penting aku nggak minta, nggak ganggu orang. Diganggu terserah, itu aja. Sempet nangis nggak Pak di jalan, nggak pernah ya? Nggak pernah nangis, enggak. Makanya yang di atas juga ngerti kali. Ya, kita nggak bisa ngejudge orang ya Mbak. Ini adalah pilihan Mbak Betty untuk menjadi seperti ini. Dan mungkin Mbak Betty bisa kerjanya seperti ini gitu. Di dalam hati ada nggak? Gue pengen jadi laki-laki nih. Pengen, tapi pengennya aku di itu tadi model di tekun ibadah gitu ya, model di pesantren tuh. Pas di situ aja udah ya. Nyari agama gue itu aja. Pengennya di situ.
tekun ibadah, ngaji, itu aja. Pengennya kayak gitu. Udah capek Pondokan. dengan ini, Capeknya kita duit habis-habis terus. Nggak ada. Ini udah berapa tahun kita di sini? Nggak ada. Nol. Bayar kontrakan sendiri. Kontrakan berapa sebulan? Sebulan 300, 400 lah sama air. Sama listrik 500 lah. Nih kerjain sendiri. Laki-laki mediem aja. Ya 300. Cuma 300 pengen dapat duit 300 ya larinya kemana? Ke bandar ngamen. Dapat tuh lebih. Bayarin separoh. Bayar 200 buat makan 100. Nah gitu. Kalau nggak pernah kesini sih. Nggak pernah kesini terus. Ngalor ke metro, bandar, unit 2. Jalan. Belum enggak naik mobil. Pulang pergi. Enggak jalan, enggak pulang pergi. Ya pulang pergi. Kalau ini Mbak nggak bisa lepas Mbak dari keadaan sekarang gitu dengan laki-laki yang sama Mbak saat ini. Ya nggak tahu ini gue pengen lepas. Tapi nggak bisa. Nggak bisa kayak di. Nggak bisanya karena Mbaknya sayang. Iya kasihan. Oh. Sayangnya itu kasihan ini susah akunya. Susah akunya bingung. Padahal dia orangnya kayak orang tepat tersinggungan lah. Nggak pantas kan sih laki tersinggung? Pantas nggak? Ada juga sih, cuman ya kebanyakan perempuan biasanya yang tersinggung. Iya makanya itu itu sensitif. Ya tersinggungan. Aku urat batu, dia sama keras, aku keras. Padahal aku lahir hari Jumat tuh. Jumat kan air. Nggak bisa marah kan. Cuma sekali marah udah. Cuma hancur semua tapi nggak negur, diem akunya, diem. Ini sampai dipukuli sih gara-gara apa? Pernah dipukulin? Ini gigi. Oh iya. Tapis. Rontok. Gitu. Kalau ini saya mau nuntut bisa ini. Udah lama ini. Pas puasa tahun ya pas mau puasa lah. Aku mau sholat maghrib dia lagi pada minum. Mau sholat maghrib. Aku baru dapat itu tuh. Hidayah ya, rajin sholat. Tadi situ. Mbak, kalau seandainya ya ada satu hal yang belum tersampaikan sama Mbak Betty gitu ya, terserah sama siapapun. Mungkin ada unek-unek Mbak Betty. Kira-kira seandainya ini adalah kamera ini adalah teman Mbak Betty, orang yang bisa ngerti Mbak Betty apapun itu, apa yang pengen banget Mbak Betty sampaikan? Saya pengen itu sampainya ini ya, laki-laki itu harusnya menerima saya. Nah keadaan saya kayak gini, sama-sama. Jangan dia sakit, gue yang ngerikin. Gue diri dan gue sakit enggak kan? Nah takutnya kayak gitu. Nerima. Dianggapnya apa sih saya? Kalau saudara bukan, ya apa dianggapnya saudara bukan? Apa orang lain? Nah gitu aja sih. Iya. Jadi Mbak Betty ini pengen dimengerti gitu ya, pengen Bu ya, harta nomor sekian tapi mungkin Mbak Betty kalau misalkan dia sayang sama Mbak Betty, misalkan perhatian sama Mbak Betty, tapi kalau dia sayang perhatian, duit nggak masalah, dia mau minta duit nggak apa-apa, tapi kan dia sayang, tapi ini udah ngabisin duit nggak sayang gitu. Saya ya makanya bingung akunya, kadang-kadang aku di sini kita hidup sebatang kara kan, nggak mungkin kita sama tetangga sakit siapa yang nolong, duit habis-habis terus. Sama tetangga kontrakan gimana Mbak? Baik kalau Oh. Itulah, aku bukan ngomongin. Iya. Sebenarnya yang punya rumahnya sih nggak benar, yang punya rumah ngajaknya nggak benar, yang punya rumah kontrakan nggak benar. Jadi bingung akunya. Ya kita bukan ngomongin ya, curhat aja ya. Bingung. Semalam aja mikir, bagaimana gue nasib gue ya Allah. Aku terlalu baik banget sama orang. Aku sendiri yang ini ngeplak kepala sendiri. Kamu terlalu baik dimanfaatin. Aku mikir saya ya Allah, kenapa nasib gue kayak gini? Sapina ngetes air mata nggak kayak berlinang kan, ini ketahuan kayak mungkin arwah karun nenek kita nggak senang kali ya. Kalau lagi marah ya, kalau kemarin malam tuh, kalau marah-marah akunya nggak jalan karena nggak boleh jalan kali ya. Nah yang ngendapingin kita ya ada ya yang iya, makanya aku kalau mau keluar
tetap aja gue dapat duit. Nah, itu aja sih. Kalau kita mau keluar, nah Ada aja rezekinya. ada rezekinya ada. Nah, ini kan udah lebih nih, 100 lebih. Hari ini berapa? Lumayan 90. Lihat sih. Pengen lihat ya, nggak minta kok dia doang. Nah, Boleh dikeluarin nggak sih? 90.000. Banyak Mbak. Nih hasil Mbak Betty hari ini 90.000. Receh-receh ya Mbak, ada yang 2000-an. Iya. Tuh, ini kan aku masih sekedarnya aja. Ini kan halal, nggak gini, nggak minta-minta kan? Sama nggak apa tadi Mbak? Nggak apa? Nggak Nggak apa? Yang di orang minta di jalan? minta-minta. Enggak, bukan. Yang mau bayar Mbak gocap 50. 50 disuruh ngulum. Apa ngulum? Ngulum untuk apa ini? Untuk makan ya? Apa kata gue? Kapak gue kurang cantik kali ya pakai jilbab sih. Mungkin udah kena air wudhu mempesona. Iya. Tapi enggak itu ya, enggak terlalu menor kan? Enggak. Biasanya kalau gue lihat Mbak Betty kan menor banget pakai topi biasanya kan. Panas-panasan ya. Sekarang enggak ya. Lebih kalem dandanannya ya. Kan enggak pakai bedak. Cuma pakai alasnya doang. Mbak, harapan Mbak apa sih Mbak ke orang-orang di luar sana yang gua nggak ngomongin kalau orang kayak Mbak ini nggak boleh nggak ya, ini adalah pilihan orang Mbak. Mbak punya pilihan. Tapi apa yang ingin Mbak sampaikan ke orang-orang di luar sana terkait dengan keberadaan Mbak? Ya, Teman-teman lain mungkin. ya jangan nyepohan gini. Jangan dia anggap remeh lah pengamen ini ya. Ya kita jiwanya jiwa perempuan susah. Ya itu Mbak. Terserah aja lah orang yang ngomong gitu aja. Udah gitu aja lah. Mbak Betty nyaman dipanggil laki-laki atau perempuan sih? Perempuan Betty aja. Sekarang ibu gitu. Ibu nggak pernah mas. Enggak. Ibu teh sini teh. Padahal kan yang banyak yang kenal kok. Iya. Makanya aku orangnya ngamen kemana-mana sampai ke bandar banyak yang kenal. Banyak. Enggak ada. Jadi sekarang udah nggak ada takut lagi di jalan. Enggak. Walaupun keadaan kayak gini. Teh, pakai kincringan bawa nggak sih Teh? Ya udah, kita mau ngelihat teteh ini gitu, pakai kincringan nyanyi. Inilah ya fenomena kehidupan yang ada bahwa Mbak Betty ini dia sadar bahwa apa yang dia lakuin saat ini salah. Tapi mau gimana lagi gitu, ini adalah menjadi suatu pilihan hidup dan ini yang bisa dilakukan oleh Mbak Betty. Jangan ngejudge dia ya, tapi ini menjadi satu pelajaran aja buat kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Kita mau lihat Mbak Betty nyanyi pakai kincringan. Coba dong Mbak. Aduh, apa tuh jatuh? Hand sanitizer bawa. Kecer, dia takut kena kolor celana. Apa itu kan? Corona. Enggak corona. Ayo dong, nyanyi dong, tetap. Aku mah lagunya itu, jangan aku tak mau. Biasanya nyanyi apa Mbak? Hah? Biasanya nyanyi apa? Menunggu sekian lama. Ini lagunya yang itu aja sih. Sip. 1, 2, 3. Itu ya. Si kawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Semua ku mengagumi sikap dan ketulusanku, hingga diriku jatuh terbuai dalam bujukan rayu.